wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sumiati dari Prodi Pendidikan Fisika Universitas Mataram. Ya, selamat pagi kalian semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, alhamdulillah jika kalian dalam keadaan baik-baik saja. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya marilah kita berdoa terlebih dahulu. Untuk itu mari kita berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang gelombang bunyi, terkhususnya pada karakteristik gelombang bunyi. Adapun tujuan yang akan kita capai pada pertemuan kali ini ialah yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi bunyi sebagai gelombang mekanik melalui tayangan video ilustrasi. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi sifat-sifat gelombang bunyi, yaitu refleksi, reaksi, interferensi, dan difraksi. Dan yang ketiga, peserta didik dapat membedakan cepat lambat gelombang bunyi pada berbagai jenis zat, yaitu pada zat padat, zat cair, dan juga zat gas dengan baik melalui diskusi. Nah, sebelum kita ke materi, mari kita lihat cuplikan video berikut. Tiada penerimaan isyarat telefon, betul ke? Walkie-talkie awak bukan bagus sangat kerana ia hanya boleh berfungsi dalam jarak 100 meter. Di mana Sarah? Ya, betul. Manakah dia? Baru saja tadi dia ada di sini. Sarah! Oh, Sarah! Sarah! Oh, Sarah! Oh, saya boleh dengar suara dia. Dia juga memanggil namanya sendiri. Bukanlah, itu cuma gema. Saya tahu. Saya hanya main-main saja. Biar kita cuba menggunakan walkie-talkie. Satu unit walkie-talkie ada pada Sarah. Sarah, di manakah awak? Dalam lubang. Baik, setelah kalian melihat atau menyimak cuplikan video tadi, maka ibu ingin bertanya ke kalian, apa yang kalian ketahui tentang gelombang bunyi setelah kalian melihat atau menyimak cuplikan video tadi? Ya, gelombang bunyi termasuk gelombang mekanik, di mana gelombang mekanik merupakan gelombang yang membutuhkan medium untuk merambatnya. Ada yang tahu medium merambatnya itu berupa apa? Ya, medium merambatnya itu berupa zat padat, zat cair, dan juga zat gas. Ya, selanjutnya sifat-sifat dari gelombang bunyi. Adapun sifat-sifat dari gelombang bunyi, yang pertama refleksi, yang kedua reaksi, yang ketiga interferensi, dan yang keempat difraksi. Nah, di antara kalian ada yang tahu apa itu refleksi? Ya, dapat dipantulkan atau refleksi. Bunyi dapat dipantulkan apabila bunyi mengenai permukaan benda yang keras. Contohnya, suara kita yang terdengar lebih keras di dalam gua akibat pemantulan bunyi yang mengenai dinding gua. Ya, selanjutnya yaitu reaksi. Ada yang tahu reaksi itu apa? Ya, reaksi adalah pembelokan arah lintasan gelombang setelah melewati bidang batas antar dua medium yang berbeda. Contohnya, pada malam hari suara petir terdengar lebih besar daripada siang hari, dikarenakan adanya pembiasan gelombang bunyi. Ya, selanjutnya interferensi. Sama halnya dengan interferensi cahaya, interferensi bunyi juga memerlukan dua sumber bunyi yang koheren. Contohnya, pada penggunaan walkie-talkie yang telah kita lihat bersama pada cuplikan video sebelumnya. Nah, yang terakhir ialah difraksi, di mana difraksi adalah peristiwa pelenturan gelombang bunyi ketika melewati suatu celah sempit. Contohnya, kita dapat mendengar suara orang di ruangan yang berbeda dan yang tertutup dikarenakan bunyi melewati celah-celah sempit yang dapat dilewati. Nah, yang selanjutnya kita bahas yaitu jenis-jenis dari gelombang bunyi. Jenis-jenis gelombang bunyi itu ada 3. Yang pertama itu infrasonik, yang kedua audiosonik, dan yang ketiga ultrasonik.
Adapun infrasonik yaitu bunyi yang memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz, di mana bunyi ini dapat didengar oleh hewan seperti jangkrik, laba-laba, gajah, dan lain-lainnya. Yang kedua, audiosonik, di mana bunyi yang memiliki frekuensi 20 Hz sampai 20.000 Hz. Bunyi ini dapat didengar oleh manusia. Yang selanjutnya yaitu ultrasonik, bunyi yang memiliki frekuensi lebih dari 20 Hz, di mana bunyi ini dapat didengar oleh hewan seperti kelelawar dan lumba-lumba. Nah, hal yang perlu kalian ketahui juga yaitu syarat-syarat terjadinya gelombang bunyi. Syarat-syarat terjadinya gelombang bunyi yaitu yang pertama, adanya sumber, yang kedua, adanya pendengar, dan ketiga, adanya medium. Mediumnya itu juga dapat berupa zat padat, zat cair, dan juga zat gas. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan melakukan percobaan atau eksperimen selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan percobaan, di mana di sini Ibu memiliki lembar kegiatan peserta didik atau LKPD. Kalian akan mengisi mata pelajaran, pokok bahasan, kelas atau semester, dan juga nama anggota kalian. Nah, sebelum kalian melakukan percobaan, alangkah baiknya kalian membaca petunjuk yang telah disediakan. Adapun tujuan dari percobaan yang akan kita lakukan ialah membuktikan gelombang bunyi sebagai gelombang mekanik untuk sampai ke telinga. Alat dan bahan yang akan kita gunakan yaitu telepon sederhana yang terbuat dari kaleng. Selanjutnya, langkah kerja. Yang pertama, mintalah teman A berdiri sejauh 5 meter dari teman B. Bicaralah dengan pelan, apakah temanmu mendengar suaramu? Yang kedua, ambillah telepon sederhana. Yang ketiga, peganglah ujung telepon sederhana, kemudian berikan ujung telepon yang lain kepada temanmu. Yang keempat, mintalah temanmu berjalan menjauh sampai telepon tertarik dengan kencang. Yang kelima, mintalah temanmu menempel telepon pada telinga. Dan yang keenam, berbicaralah dengan pelan melalui ujung telepon. Apakah temanmu bisa mendengar suaramu? Nah, hasil dari percobaan yang kalian lakukan dapat kalian diskusikan bersama anggota kelompok kalian masing-masing. Nah, setelah kita melakukan percobaan tadi, maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya bunyi merambat lebih baik pada zat padat. Ini berhubungan dengan jarak antar partikel yang berbeda antara zat padat dan zat gas. Dalam zat padat, jarak antar partikelnya sangat berdekatan, sehingga energi yang dibawa oleh getaran lebih mudah untuk dipindahkan dari satu partikel ke partikel lainnya tanpa partikel itu berpindah. Sebaliknya dalam gas, jarak antar partikelnya berjauhan, sehingga energi yang dibawa oleh getaran lebih sukar untuk dipindahkan dari satu partikel gas ke partikel gas lainnya. Ya, sekian pembelajaran kita tentang karakteristik gelombang bunyi. Selanjutnya, Ibu akan memberikan kalian tugas rumah yang akan dikumpulkan untuk minggu depan. Nah, untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang efek Doppler. Baik, Ibu cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 영원히 함께니까 걱정하지 마.